Andini dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar linguistik dengan dosen pengampu Dr. Odin Rosidin SPDM Hum. Di tugas video ini, saya akan membahas tentang sosiolinguistik. Jadi, bagaimana sih awal mula terbentuknya sosiolinguistik itu? Jadi, selama beberapa waktu ada tanggapan bahwa istilah sosiolinguistik itu dipakai oleh Hurai pada tahun 1952. Ternyata, istilah sosiolinguistik itu muncul pada sebuah artikel karya Hudson yang berjudul Sociolinguistic in India dalam Men in India tahun 1939. Jadi, para ahli sepakat bahwa pada tahun 1960-an adalah tahun yang paling penting bagi lahirnya sosiolinguistik. Pada awal tahun 1960-an, Joshua Fishman pertama kali mengajar sosiolinguistik tetapi menggunakan istilah Sociology of Language di Universitas Pennsylvania. Ketika sosiolinguistik menjadi populer pada akhir tahun 1960-an, ada dua label yang melekat di dalamnya, yaitu sosiolinguistik dan sosiologi bahasa, yang sama-sama merujuk pada fenomena yang sama, yaitu kajian hubungan dan interaksi antara bahasa dan masyarakat. Pada akhirnya, perbedaan antara keduanya pun jelas, yaitu sosiolinguistik berfokus pada deskripsi bahasa yang lebih luas yang dikaji atau dibahas oleh linguis dan antropologis, sedangkan sosiologi bahasa berfokus pada penjelasan dan prediksi fenomena bahasa dalam masyarakat yang dikaji oleh sosiolog. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu sosiolinguistik. Sosiolinguistik mengkaji aspek sosial dalam bahasa dan hubungan antara bahasa dan masyarakat. Seharusnya sosiolinguistik ada sejak manusia memiliki bahasa, sebab tidak ada masyarakat tanpa bahasa dan bahasa tanpa penuturnya. Pengertian sosiolinguistik secara harfiah dapat ditelusuri dari unsur pembentuknya. Istilah sosiolinguistik berasal dari penggabungan kata sosio yang berarti masyarakat dan linguistik yang berarti ilmu bahasa. Berdasarkan hal tersebut, sosiolinguistik dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan masyarakat. Dengan kata lain, sosiolinguistik merupakan bidang antardisiplin, yaitu antara bidang sosiologi dan bidang linguistik, dua bidang ilmu empiris yang mempunyai kaitan yang sangat erat. Mari kita simak beberapa ahli yang mendefinisikan sosiolinguistik sebagai berikut. Menurut Fishman, menyatakan sosiolinguistik adalah kajian tentang karakteristik atau ciri khusus variasi bahasa, fungsi bahasa, dan pengguna bahasa yang terdapat dalam interaksi, perubahan, dan pengaruh antara unsur yang satu dengan yang lain dalam masyarakat. Dan Krida Laksana menyatakan sosiolinguistik lazim didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari ciri dan pelbagai variasi bahasa, serta hubungan di antara para bahasawan dengan ciri fungsi variasi bahasa itu di dalam suatu masyarakat bahasa. Sedangkan menurut Verhaar, mendefinisikan sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang meneliti bahasa seperti yang tercermin dalam aspek sosial melalui penutur tertentu. Berdasarkan definisi para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sosiolinguistik adalah cabang linguistik atau ilmu bahasa yang mengkaji bahasa dalam kaitannya dengan objek penelitian hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, kita akan bahas kedudukan sosiolinguistik dalam ilmu bahasa. Keberadaan sosiolinguistik dalam ilmu bahasa sangat penting, khususnya untuk melengkapi atau menyempurnakan kajian kebahasaan yang tidak dapat diselesaikan melalui teori linguistik formal. Sosiolinguistik berkedudukan sebagai ilmu yang mengkaji bahasa dalam kaitannya dengan aspek sosial atau kemasyarakatan. Artinya, kedudukan sosiolinguistik merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji bahasa secara luas. Sosiolinguistik bukan hanya mengkaji bahasa secara internal, melainkan juga secara eksternal.
Selanjutnya ada kegunaan sosiolinguistik. Setiap bidang ilmu tentu mempunyai kegunaan dalam kehidupan praktis. Begitu juga dengan sosiolinguistik. Kegunaan sosiolinguistik bagi kehidupan praktis sangat banyak. Sebab bahasa sebagai alat komunikasi verbal manusia tentu mempunyai aturan-aturan tertentu. Dalam penggunaannya, sosiolinguistik memberikan pengetahuan bagaimana cara menggunakan bahasa. Sosiolinguistik menjelaskan bagaimana menggunakan bahasa itu dalam aspek atau segi sosial tertentu. Seperti dirumuskan Fishman, bahwa yang dipersoalkan dalam sosiolinguistik adalah who speak, what language, to whom, when, and to what end. Dari rumusan Fishman itu, dapat kita jabarkan manfaat atau kegunaan sosiolinguistik bagi kehidupan praktis. Pertama, sosiolinguistik digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Sosiolinguistik memberikan arahan kepada masyarakat untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa dan ragam bahasa atau gaya bahasa pada saat berbicara dengan lawan bicara. Sebagai makhluk sosial, maka kita akan menggunakan bahasa sesuai dengan lawan tuturnya. Contohnya, jika kita adalah seorang anak dalam suatu keluarga, tentu kita harus menggunakan ragam atau gaya bahasa yang berbeda jika lawan bicara kita adalah ayah, ibu, kakak, atau adik. Kedua, buku tata bahasa. Dalam pembelajaran di lingkungan pendidikan, sosiolinguistik memiliki peran. Apabila dikaji secara normatif, maka akan menghasilkan tata bahasa normatif. Apabila dikaji secara objektif, maka akan menghasilkan sebuah buku tata bahasa. Apabila dikaji secara deskriptif, maka akan menghasilkan tata bahasa deskriptif. Apabila dalam pembelajaran menggunakan buku tata bahasa, maka kesulitannya yaitu harus diajarkan bahasa formal atau bahasa baku sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan PUEBI. Padahal apabila dikaji lebih dalam di dalam buku tersebut pasti terdapat bahasa Indonesia yang tidak baku. Buku-buku tata bahasa sebagai hasil kajian internal terhadap bahasa biasanya hanya menyajikan kaidah-kaidah bahasa tanpa mengaitkannya dengan kaidah-kaidah penggunaan bahasa. Umpamanya, hampir semua buku tata bahasa Indonesia menyajikan sistem kata ganti orang sebagai berikut. Bagan tersebut cukup jelas, tetapi kaidah sosial bagaimana menggunakannya tidak ada, sehingga orang yang baru mempelajari bahasa Indonesia dan tidak mengenal kaidah sosial dalam menggunakan kata ganti itu akan mendapatkan kesulitan. Oleh karena itu, bantuan sosiolinguistik dalam menjelaskan penggunaan kata ganti tersebut sangat penting. Kiranya, tanpa bantuan sosiolinguistik, misalnya kepada siapa, kapan, dan di mana kata ganti itu harus dipakai, sajian kata ganti itu tidak berguna dalam percakapan yang sebenarnya. Mari kita ambil contoh konkret. Seorang dosen bila berbicara dengan mahasiswanya di ruang kuliah akan menyebut dirinya sendiri dengan kata ganti saya. Begitu juga para mahasiswa tersebut. Untuk menyapa mahasiswanya, sang dosen umumnya tidak menggunakan kata ganti kamu atau engkau, tetapi menggunakan kata ganti Anda atau kata dari istilah perkerabatan, saudara. Namun, sang mahasiswa tidak menggunakan kata kamu, engkau, Anda, atau saudara terhadap sang dosen, melainkan menggunakan kata bapak. Andai kata ada mahasiswa yang menggunakan kata kamu, engkau, Anda, atau saudara terhadap sang dosen, tentu situasinya sangat istimewa. Sekian pemaparan materi tentang sosiolinguistik yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Anissa Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Bye-bye. Why can't you for once disregard the world and run to what you know is real? Take a chance.